Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat masih membahas terkait pentingnya kesehatan reproduksi remaja yang tadi juga sempat disampaikan oleh Dokter Bella dan Dokter Wenti. Juga tadi ya dokter ya melanjutkan tentunya ada definisi, silakan dokter boleh dilanjutkan terkait kesehatan reproduksi remaja. Kalau kita lihat ya definisinya secara Depkes RI adalah kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Yang perlu di-highlight di sini adalah bahwa kesehatannya bukan hanya di sistem fungsi aja ya, tapi juga ada secara emosional ya. Jadi fisik dan emosional remaja itu juga harus digarisbawahi. Jadi sehat yang diinginkan adalah kemampuan mereka tetap bebas dari kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular, bentuk kekerasan seksual dan paksaan. Itu harus digarisbawahi, apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba canggih ya dan seringnya terlewat pengawasan ya. Lihat lagi. Nah, tujuannya apa nih sebenarnya untuk kesehatan remaja? Yang pertama adalah mengetahui sistem, fungsi, dan proses reproduksi tadi. Apa aja ya sistem-sistemnya, fungsinya ya, dan manfaatnya serta prosesnya. Lalu mengetahui upaya apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Kita ini bukan hanya remaja, tapi kita orang tua atau orang-orang yang di sekeliling remaja. Kenapa? Karena remaja adalah generasi emas, generasi penerus bangsa. Kemudian mengetahui penyakit apa saja yang bisa dialami apabila tidak menjaga kesehatan reproduksi. Oke. Jadi setiap remaja itu mempunyai hak ya untuk mendapatkan akses informasi tentang kesehatan reproduksi, yaitu berupa pendidikan seks. Nah, ini pendidikan seks ini yang harus menjadi tugas atau kewajiban dari orang tua, guru, dan orang-orang di sekitarnya, agar dibekali pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dan menanamkan moral, etika, dan agama agar tidak terjadi penyimpangan ya. Jadi bukan hanya memberitahu fungsinya, kemudian prosesnya dan juga apa akibatnya, tapi juga menanamkan moral dan etika serta agama pada remaja tersebut ya. Penting ya, sebagai remaja perlu mengetahui informasi kesehatan reproduksi agar dapat bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara organ reproduksinya sendiri ya. Oke, jadi kalau kita lihat nih masalah reproduksi pada remaja pasti tidak lepas dari masalah pubertas ya, yaitu masa tubuh berubah dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, kita akan bahas nih kenapa bisa terjadi. Biasanya adalah karena perubahan kerja hormon. Hormon apa aja nih? Kalau pada laki-laki yang berperan adalah hormon testosteron. Apa yang terjadi? Biasanya nanti terjadi perubahan fisik ya, mulai dari suaranya memberat, tumbuh jakun, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar tubuhnya, kemudian ditandai juga dengan wet dream atau mimpi basah. Kalau pada perempuan yang lebih berperan adalah hormon estrogen dan progesteron. Tanda paling pastinya adalah menarke yang ditandai dengan menstruasi pertama kali ya. Perubahan fisik pada perempuan juga bisa terjadi, misalnya tumbuh rambut-rambut halus, mungkin kulitnya udah mulai berjerawat atau ada mulai lebih licin. Itu biasanya sering terjadi ya karena pengaruh hormonal. Kemudian kita lihat lagi, nih ini perubahan fisiknya ya. Dari tinggi badan juga terlihat ya, akan lebih pesat biasanya ketika masa pubertas. Jadi akan kelihatan biasanya yang anak-anak laki-laki biasanya lebih terlihat ya, yang mungkin dulunya setinggi mamanya, sekarang sudah jauh lebih tinggi ya. Kemudian tumbuh bulu-bulu halus di sekitar alat kelamin dan ketiak. Kalau pada perempuan payudaranya mungkin membesar, rongga panggul melebar dan terjadinya haid pertama. Fungsinya apa? Itu mempersiapkan untuk proses reproduksi nantinya ketika dia usianya sudah matang. Jadi ketika sudah pubertas sudah muncul tanda-tanda seperti ini ya. Kalau pada laki-laki tadi suara membesar, mimpi basah ya. Kalau itu fisiknya, ternyata pada psikologisnya juga terjadi perubahan ya. Bukan hanya dari bentuk saja ternyata. Apa nih yang berubah? Kalau pada perempuan lebih meningkatnya
perhatian pada lawan jenis, sudah mulai rasa tertarik antara lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian ada rasa setia pada kelompok, mudah terpengaruh, mudah terinfluence. Biasanya lihat nih di Instagram mungkin atau di medsos lainnya, mau beli bedak ini bisa buat putih ya. Jadi itu perlu disaring-saring lagi, butuh diperhatikan oleh orang tuanya. Jangan sampai anaknya membeli atau memakai sesuatu yang berbahaya ya. Karena tadi mudah terpengaruh, bersifat egois, ingin memperoleh persamaan hak, timbul rasa kecewa, malu, tertekan, dan ingin dipuja. Ini ya, yang pada generasi sekarang sering adalah ingin divalidasi. Ya, ingin divalidasi benar. Jadi apa yang terjadi ketika dia ingin divalidasi? Biasanya dia akan mencari perhatian, ya, baik dari secara media sosial ataupun action langsung di sekitar kita, ingin menunjukkan bahwa eksistensinya itu ada. Ini yang harus dicermati atau diawasi dengan baik oleh orang tua. Boleh, tentu saja boleh ingin merasa divalidasi, apalagi jika anak tersebut mempunyai prestasi atau mempunyai bakat. Tapi tadi lagi-lagi kita harus mengarahkan, jangan hanya modal viral ya. Akhirnya menyampingkan moral, etika, dan agama. Seperti yang miris sekali yang dulu yang lagi viral adalah mandi dengan lumpur ya kan. Itu kan adalah sesuatu yang di luar etika atau moral kita ya. Harus diawasi. Oke, perubahan psikologis tadi ya, perubahan emosi, selalu ingin tahu, dan stres juga. Pada masa remaja ini stresnya agak overload memang ya. Jadi selain tekanan dari pelajaran, dia merasa tadi eksistensinya ingin diakui. Di sosial teman-temannya juga ingin merasa diakui. Terjadi di sini biasanya sering dibully ataupun mungkin dikucilkan. Nah, ini peran dari guru dan orang tua. Lagi-lagi dua orang itu adalah yang terdekat oleh anak-anak remaja ya. Jadi mau tidak mau kita harus aware atau peduli terhadap anak-anak remaja di sekitar kita. Benar sekali, tentunya peran orang tua dan juga peran guru, terutama kita juga pemilihan dalam sekolah juga ya dok ya, yang dimana sekarang banyak sekali orang tua yang sudah memilih sekolah-sekolah yang memang cocok nih terhadap anaknya dan bisa mendorong anaknya untuk terus berprestasi juga ya dokter ya. Tapi ini pertanyaannya tadi kembali lagi ke menstruasi ya dokter, banyak sekali nih remaja-remaja ketika mereka menstruasi pertama gitu ya dok, nah mereka itu mengalami kayak nextnya itu, kalau kita kan biasanya kalau sudah dewasa itu kan per bulan ya dok ya. Nah mereka itu biasanya kayak terjeda sampai 1 tahun, ada yang 6 bulan dan sebagainya. Itu faktor apa ya kira-kira dok yang mendorong mereka untuk bisa terjadi menstruasi yang jadinya terjeda gitu ya dok ya? Ya, jadi memang kejadian menstruasi yang tidak teratur pada awal-awalnya terjadi adalah satu penyesuaian ya, penyesuaian hormonnya yang baru di tahap awal. Kemudian faktor yang mempengaruhi lainnya adalah obesitas, berat badan, dan faktor stres. Karena balik lagi, menstruasi ini paling banyak disebabkan oleh hormonal. Kalau orang dewasa satu, dia sudah terbiasa ya, hormonnya sudah meregulasi dengan baik keteraturan tersebut. Tapi kalau misalnya pada orang dewasa juga, kalau dia obesitas atau berat badannya berlebih, biasanya jarak menstruasinya juga tidak teratur. Jadi kalau pada anak-anak atau anak remaja ini biasanya yang mempengaruhi tadi mungkin berat badannya berlebih atau dari pola makannya, dan satu lagi mungkin dari hormonalnya masih menyesuaikan. Ada yang biasanya jedanya sampai 3 bulan, ada yang tadi ya, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Kalau pada anak-anak atau anak remaja yang tahap awal itu masih kategori normal. Tapi kalau pada orang dewasa, kalau sudah lebih dari 3 bulan telat menstruasi itu perlu diperiksakan karena takutnya ada sesuatu penyakit yang lainnya. Tapi kalau untuk remaja masih tahap awal masih bisa dinormalisasi ya. Tapi kalau untuk lebih rincinya lagi boleh nanti mungkin konsultasi ya. Dan kita lihat ya, menstruasi ini terjadi tiap bulan biasanya ya. Rentang waktunya 21 sampai 35 hari. Ini apa yang terjadi? Yaitu sel telur matang keluar akhirnya terjadi ovulasi. Jadi kalau misalnya sudah mulai menstruasi berarti anak tersebut sudah siap kalau terjadi pembuahan. Artinya ketika terjadi menstruasi ini harus dijelaskan apa yang terjadi, apa yang tidak boleh dilakukan, dan kenapa bisa terjadi menstruasi ya. Jadi sel telur akan lulur bersama dinding rahim dan keluar melalui vagina, terjadinya menstruasi. Jadi sel telur itulah yang nanti akan kalau bertemu dengan sperma dia akan terciptalah zigot nantinya, atau bahasa apa ya, bahasa enaknya terciptalah
bakal bayi nantinya ya, bakal janin nantinya. Kalau dia tidak dibuahi, dia akan luruh dan terjadi menstruasi. Nah, makanya pada saat sudah menstruasi ini harus ekstra hati-hati si perempuan atau anak remaja tersebut. Tidak boleh terlalu dekat dengan lawan jenis, tidak boleh terlalu bebas, keluar malam, ataupun terlalu nempel, terlalu dekat. Pokoknya harus dijarakin karena tadi hormonnya sudah mulai banyak keluar, rasa tertariknya sudah ada, jadi tetap harus butuh pengawasan ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau menstruasi ya? Biasanya itu kadang terasa nyeri perutnya, misalnya kan, kadang rasanya nggak enak, mules gitu kan. Mungkin anak-anak remaja yang baru pertama kali menstruasi akan kaget nih, atau bisa juga malu, panik. Nah, itu juga sering ya. Jadi yang pertama kalau kita orang tua sarankan adalah dikasih tahu dulu. Kalau sudah memasuki usia-usianya harus diberitahu dulu menstruasi seperti ini. Nanti pakai ini ya, pakai pakaian yang nyaman, pakai pakaian yang ketat. Gak usah malu, semua perempuan akan mengalami proses tersebut. Yang perlu dilakukan adalah menjaga tubuhnya, menjaga higienitas. Menjaga higienitas dimaksud adalah kalau pakai pembalut usahakan maksimal 4 jam. Ya, jangan terlalu lama. Kenapa? Kan itu tertutup ya, terus keluar darah kotornya. Dan itu akan pengap, menciptakan bisa jamur ataupun infeksi bakteri. Jadi personal hygiene itu harus benar-benar dijaga. Kemudian harus tenangkan pikiran, relax. Kalau misalnya ada rasa sakit, boleh makan pereda nyeri. Tapi yang diperlukan aja. Kalau nggak terlalu sakit nggak apa-apa. Terus makanannya harus dijaga. Jangan makan yang junk food, yang pedas ya. Baik dokter. Nah ini ada konsumsi pereda nyeri ya dokter ya. Jadi banyak sekali sekarang itu sebenarnya minuman-minuman atau mungkin obat-obat yang mungkin dijual bebas. Nah apakah boleh ketika kita merasa nyeri, yang pastinya ketika kita menstruasi itu kan tiap bulan ya dokter, kita minum obat atau minum minuman yang anti nyeri itu kita minum berulang kali setiap bulan, apakah itu aman dokter? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda. Para berikut ini tetap di Dokter Kita.